Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, para pemakmur masjid, takmir masjid, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan bisa bersilaturahim. Itu suatu nikmat yang tiada ternilai. Masya Allah, tabarakallah. Salawat serta salam semoga tercurah ruah untuk Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiun, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali Pak. Terima kasih untuk DKM Baitul Muttaqin yang sudah memfasilitasi lagi kita bisa bersilaturahim para DKM. Perkenalan sedikit mungkin bapak-bapak yang baru datang atau belum kenal, saya namanya Benny Firman, saya dari kampus Masjid Bandung. Kampus Masjid Bandung ini terbentuk karena ada event di bulan November, yaitu memakmurkan masjid. Ada seminar memakmurkan masjid. Dari situ ada kurang lebih 300 masjid yang berkumpul untuk punya semangat spirit yang sama, ingin memakmurkan masjid. Jadi kami pun, saya pribadi pun sebagai pengurus di Masjid Al-Muhajirin Margahayu Raya, dan waktu itu saya jadi relawan panitia Pak di acara itu. Setelah acaranya berakhir, ada tindak lanjut dari acara itu, yaitu ada kampus masjid ini. Jadi diamanahin waktu itu jadi ketua untuk bisa memfasilitasi masjid-masjid yang ada di Bandung Raya untuk kita punya spirit yang sama, memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, seperti itu. Event keduanya di Masjid Ukhuwah, di Masjid Istiqomah, ada di Ustadz Indra Ambia, beliau jadi tuan rumah waktu itu. Itu juga event kedua, alhamdulillah nambah lagi. Jadi sekarang di grup itu ada 466 members, di mana kurang lebih ada pengurus masjid dan juga masjid-masjid kurang lebih ada 200 sampai 300. Nah, setelah itu dibuatlah klaster-klaster Pak, wilayah Masjid Antapani Arsamani, Kopo, Margahayu Raya, Buah Batu, Karees, ada juga Bojonegara, ada juga Cimahi. Alhamdulillah setelah event itu berlangsunglah silaturahim seperti ini, yang pada tujuannya itu pertama berukhuwah, bersilaturahim, yang kedua adalah bertaaruf, kita saling mengenal antar masjid, bagaimana program-program yang sudah dijalankan, permasalahannya seperti apa. Yang ketiga adalah take action dari apa yang dari silaturahim itu atau mastermind yang bisa dilakukan. Alhamdulillah, contoh Kopo kemarin baru saja mereka melaunching badan usaha milik masjid, dan mereka ada namanya Bikof katanya. Bi itu dari bahasanya apa? Lebah. Kof itu kopo Pak. Alhamdulillah, jadi udah terbentuk dan terlihatlah potensi-potensi dari tiap masjid untuk bisa berkolaborasi. Nah, bersyukurnya juga ini ada TV Al-Huda dari Masjid Al-Huda, itu juga salah satu potensi yang sangat besar yang nantinya bisa memfasilitasi atau mengakomodir berkolaborasi untuk kita masjid ini bisa makmur gitu ya, bisa berdaya. Nah, kalau tadi ngelihat paparan dari BSI, 3 entitas atau bank besar gitu ya. Nah, kalau kita ini Bandung Raya Pak, potensinya 300 Pak. Kebayang nanti seperti apa gitu ya asetnya atau potensinya umat, dan di sini kita bisa berdaya bergerak. Untuk itulah kami pun berkolaborasi dengan banyak entitas dakwah. Ada gerakan infak beras, gerakan infak protein, ada juga dari beberapa entitas dakwah lain yang insya Allah nanti ke depan bisa berkolaborasi. Nah, kami di kampus Masjid Bandung ada 2 yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, tentang pelatihan yang akan diadakan kampus Masjid Bandung berkolaborasi dengan SSG, Santri Siap Guna, khususnya untuk remaja Pak. Insya Allah event ini akan dilaksanakan tanggal 25-26 Februari.
Mungkin saya sampaikan Mas Adi, nggak apa-apa? Atau Mas Adi ya? Boleh ya? Nah, ini akan ada pemaparan dari bagian pelatihan atau kaderisasi remaja, karena salah satu permasalahan di setiap masjid itu kita lost generationnya itu di remaja. Tadi sempat ngobrol gitu ya sama beberapa penggiat takmir masjid, sama Bang Irfan juga salah satunya ini. Nah, mungkin untuk pemaparan ini akan dibawakan langsung oleh Mas Adi. Beliau yang sebagai ketua event Jambore Remaja Masjid. Untuk itu, mangga setelah Mas Adi nanti akan saya sampaikan tentang BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Itu Mas Adi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mohon izin Ustadz semua izin menyampaikan program ya terkait dengan pembinaan remaja masjid. Sebelum saya sampaikan, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Adi Wibowo. Jadi Adi sesi yang kedua ya, tadi setelah Pak Adi dari BSI. Nah, apa sih yang menjadi dasar ini acara remaja Jambore Remaja Masjid? Nah, di kampus masjid Qadarullah saya diamanahi sebagai pengkaderan ya Mas ya, kaderisasi pemuda begitu. Terus yang kedua, saya juga aktif di SSG Pak, di Santri Siap Guna Darut Tauhid gitu ya. Di Santri Siap Guna Darut Tauhid ini ada beberapa namanya keunitan. Salah satu keunitannya adalah unit niaga ya. Di unit niaga ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Salah satunya juga nanti ada pemberdayaan pemuda begitu ya. Kemarin sempat kita juga silaturahim ke beberapa masjid gitu. Memang rata-rata kendala di masjid adalah bagaimana mengaktifasi remaja masjidnya begitu ya. Nah ini insya Allah kita juga mencoba merancang sebuah event gitu ya, karena kalau di SSG ini adalah lembaga pemberdayaan Pak, pemberdayaan pemuda. Salah satu kegiatannya itu adalah diklat ya, jadi ada pendidikan dan latihan karakter baku ya, dimana di situ sasarannya memang generasi muda itu dilatih tentang karakter baku, itu adalah karakter baik dan kuat begitu Pak. Nah itu kita ada metode pelatihannya, sebetulnya pelatihan yang lebih ke mentalitas ya, mentalitas, ada karakter baik dan ada karakter kuatnya begitu. Kalau baik itu tentang keikhlasan gitu ya, tentang adab-adab baik. Kemudian kalau kuat itu ya di situ juga ada pelatihan-pelatihan tentang fisiknya. Nah ternyata ini yang menarik, kondisi remaja kita Pak, pemuda di Indonesia ini sudah kategorinya sudah masuk ke kondisi darurat ya gitu ya. Jadi kalau yang namanya darurat ini sudah harus langsung action, ini harus ya unit gawat darurat itu sudah harus cepat-cepat ini ya, harus cepat-cepat bergerak gitu. Nah daruratnya darurat apa? Ya ada 3 hal sebetulnya Pak, yang ya ada 3 hal kedaruratannya itu. Yang pertama darurat lifestyle-nya ya. Jadi remaja kita itu lifestyle-nya itu sudah darurat. Kemarin ada di salah satu kabupaten lah ya, dan mungkin juga terjadi juga akhirnya di Bandung begitu. Ada sekian ratus siswi begitu itu mengajukan dispensasi untuk menikah begitu Pak. Padahal usianya masih usia 18 tahun. Mereka sudah, mohon maaf, hamil duluan gitu Pak. Ya.
Ini sudah sangat darurat sekali gitu lifestyle-nya, dan itu nggak terjadi di salah satu kabupaten saja, ternyata hampir semua gitu ya, hampir semua kondisinya seperti itu. Maka ini benar-benar situasi darurat. Kemudian LGBT Pak, ini sudah menyasar ke anak-anak SMA ya. Kemarin kebetulan saya asli Pekalongan Pak, di Pekalongan Jawa Tengah. Itu kami ada semacam grup gitu ya di Pekalongan, itu grup ini. Ternyata di situ ada sebuah undangan gitu, undangan grup, dan undangan grup itu di situ diundang lagi untuk masuk ke grup-grup Telegram yang itu LGBT, ada ininya kaum pelangi gitu, kaum pelangi ya. Itu ternyata ini luar biasa Pak. Jadi dari lifestyle sendiri ini sudah kondisinya sudah darurat gitu ya. Jadi remaja kita itu kondisi darurat di lifestyle, kemudian juga kondisi darurat di mindsetnya Pak. Di mindsetnya, pola pikir mereka itu sangat simpel sekali ya. Pola pikir mereka itu sangat keduniawian sekali gitu ya. Mereka yang namanya tren itu harus HP-nya mungkin harus boba gitulah gitu ya. Sehingga mereka melakukan segala macam. Itu yang namanya harus target mereka itu bagaimana caranya. Kalau di Instagram itu harus centang biru seperti itulah, hal-hal seperti itu. Itu mindset yang sangat darurat. Kemudian darurat yang ketiga adalah darurat tentang karakter Pak. Karakter ya. Karakter remaja kita itu luar biasa. Ini makanya ini kondisi darurat seperti ini, maka ini sangat urgen kita untuk berpikir keras bagaimana membuat kegiatan-kegiatan untuk solusi penanganan remaja itu. Begitu ya. Nah, maka kami dari SSG Santri Siap Guna, dari bekerja sama dengan kampus masjid gitu ya, kita sedang berkolaborasi gimana caranya. Meskipun sebetulnya secara kapasitas, secara kemampuan ya, kita juga belum dibilang yang mumpuni gitu. Tapi karena ini kondisi darurat, ya akhirnya kita harus memakai jurus kungfu gitulah Pak. Segalanya kita upayakan gitulah. Nah, yang pertama gitu, kita harus membuat kegiatan yang sifatnya untuk segera menangani remaja dan pemuda ini. Nah, kemudian kegiatan seperti apa? Kegiatan yang bersifat kekinian Pak ya, kegiatan kekinian lah gitu, yang direspon sama remaja dan pemuda itu adalah kegiatan-kegiatan yang kekinian. Yang ketiga, kita harus melakukan percepatan Pak untuk penguatan pemuda kader. Nah, siapa pemuda kader ini gitu ya? Karena sangat effortnya akan berat kalau kita hanya membuat kegiatan yang ya hanya untuk yang sifatnya hanya seremoni sebentar saja, hanya ini aja. Kita lebih menyasar kepada pemuda kader gitu. Nah, maka dipilihlah pemuda masjid ini gitu ya. Siapa pemuda kader ini? Pemuda kader ini adalah pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Ya, maka ini yang akan kita coba bagaimana kita membuat event yang sifatnya kita menghimpun dulu begitu ya, menghimpun pemuda-pemuda kader ini yang nanti diharapkan akan menjadi agent of change itu ya Pak. Nah, maka tujuan dari Jambore Remaja Masjid ini, nanti kita akan ada forum Pak ya, forum silaturahim, forum komunikasi remaja masjid, yang nanti targetnya what next-nya itu kita akan membuat semacam kreatif potensial mappingnya. Jadi kita akan memetakan ya potensi-potensi kreatif di setiap masjid.
Jadi istilahnya seperti halnya sebuah perusahaan gitu, masjid itu juga harus kita buat positioningnya begitu Pak. Positioning kreatifnya itu seperti apa? Nanti kita akan mapping ya. Masjid mana aja yang dia potensi kreatifnya misalkan di bidang multimedia misalkan. Masjid mana yang kreatifnya di bidang musik misalkan. Karena memang ini kita butuh kemasan untuk ke remaja-remaja, untuk menarik minat remaja gitu ya. Nanti mungkin kita akan bikin masjid mana yang potensinya misalkan di animasi seperti itu Pak ya. Jadi kita akan yang pertama nanti akan melakukan kreatif potensial mapping ya. Kemudian yang kedua, nanti nextnya ini Pak, ini ada ya istilahnya kita kompetensi upgrading gitu ya. Jadi remaja dan pemuda nanti akan kita upgrading kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan. Nah kemudian yang ketiga adalah karakter baku ya. Jadi membangun karakter baku ini sehingga nanti targetnya adalah mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan baik dan kuat di sekitar masjidnya. Harapannya nanti pemuda itu juga mulai aware terhadap kalau di Darut Tauhid itu ada istilahnya BRTT ya. BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur gitu Pak. Itu nanti harus diimplementasikan juga oleh pemuda di wilayah masjid. Nah kemudian nanti di akhir sesi kita akan ada sebuah komitmen bersama begitu ya. Jadi pemuda ini nanti kita akan minta mengisi formulir untuk komitmen untuk mengikuti what's next-nya itu Pak. Gitu ya. Kapan ini tanggalnya? Tanggal 25, 26 pekan depan Pak gitu, di tempatnya di Eko Pesantren Darut Tauhid itu di daerah Cigugur. Jadi di situ ada Eko Pesantren 1, kemudian di atasnya ada lagi Eko Pesantren 2. Nanti hari Sabtu di situ akan banyak materi dan silaturahim remaja masjid. Kemudian di hari keduanya nanti kita akan lebih banyak ke pelatihan outdoor Pak, pelatihan karakter di Eko Pesantren 2. Jadi nanti juga akan ada penggemblengan lah begitu ya, penggemblengan fisik. Nah ini acaranya seperti ini Pak, silaturahim, terus kemudian nanti ada talkshow remaja berprestasi tapi tetap syar'i. Kemudian malamnya itu nanti ada kajian pemuda akhir zaman ya. Kemudian di situ nanti ada campingnya juga Pak dan qiyamul lail. Terus kemudian nanti paginya kita ada rihlah dan tadabbur alam. Kemudian ada pelatihan karakter ya, pelatihan karakter, leadership dan teamwork building gitu. Mudah-mudahan 2 hari ini paling tidak memberikan motivasi dulu bagi remaja-remaja masjid bahwa mereka tidak sendirian gitu ya. Mereka yang tadi ibaratnya pemuda kader ini adalah pemuda yang tidak sendirian dan kita punya visi yang sama sehingga kita harus berkolaborasi begitu ya. Nah ini narasumbernya nanti ada para asatid, tim pelatih SSG Darut Tauhid, kemudian ada Hitmaters juga. Pesertanya ini Pak, ikhwan akhwat aktif di kegiatan masjid. Jadi memang harapannya pemuda-pemuda yang aktif Pak gitu ya, supaya effort kita nggak terlalu besar gitu Mas. Jadi bagaimana untuk mencetak kader itu ya kita butuh ini yang aktif dulu. Ada fasilitasnya, nanti ada kaos, kemudian nanti sertifikat, kemudian makan juga selama 4 kali juga ada, kemudian coffee break, kemudian mabit di situ, tenda camping, sleeping bag, matras itu sudah disediakan. Nah ini ada share cost-nya Pak ya, jadi karena memang ini juga kegiatan ini ibaratnya kegiatan yang ini biaya sendiri begitu ya. Jadi
kita belum mendapatkan support ya Mas dari beberapa ini, maka ini kita ya udunannya segitu, 300 ribu untuk peserta begitu ya. Silahkan nanti barangkali dari bapak-bapak sekalian berkenan gitu ya untuk mengirimkan ininya, karena ini menjadi momen awal Pak, momen awal supaya kita menyatukan dulu para pemuda, sehingga kalau kita sudah sama-sama satu frekuensi, maka nanti pemuda ini nanti kita akan roadshow ke masjid-masjid untuk menguatkan yang kecil-kecil, karena dari beberapa diskusi dengan DKM juga potensi remaja masjidnya masih sangat sedikit ya. Ada kader-kader dakwah, kader pemuda kader itu ada, hanya sedikit. Nah, ini perlu dibantu Pak. Jadi kalau di bahasa dagangnya itu ibaratnya butuh supporting dari yang lain lah gitu ya. Karena kalau mereka remaja masjid sendiri untuk mengatasi masalah itu sangat berat gitu ya. Jadi kalau di bahasa psikologi itu kalau nggak salah, ada manusia itu ada disebutnya konformitas ya. Konformitas itu jadi suka ikut-ikutan Pak. Kalau kita lihat metode pedagang-pedagang di pasar malam itu kan biasanya membuat keramaian dulu ya. Membuat atraksi-atraksi dulu supaya menarik begitu ya. Nah, ternyata masjid pun sama, harusnya seperti itu. Jadi kita bikin sebuah keramaian dulu supaya menarik. Nah, keramaiannya ini seperti apa? Keramaiannya maka nanti dari grup-grup remaja masjid ini nanti kita akan bareng sasar ya. Misalkan di Masjid Baitul Mutakin misalkan ya, kita nanti datangkan dulu remaja-remaja masjid. Seperti yang sudah diinikan teman-teman The Givers itu Pak. Mereka akhirnya menjadi daya tarik itu. Hanya yang jadi ini buat kita nanti kita bikin perkumpulan, kita bikin acara-acara tapi yang mobile gitu ya. Jadi kita sama-sama membuat keramaian di masjid supaya itu nanti menarik remaja-remaja di sekitar situ. Begitu ya, mudah-mudahan ini bisa ditangkap bapak-bapak sekalian. Itu saja mungkin Mas yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kampus Masjid Bandung. Satu lagi Pak. Baik, ini terakhir mungkin sebentar saja Bapak-bapak. Jadi soal yang tadi remaja ini, kami berharap dari masjid ini mengirimkan minimal 2 Pak. 1 akhwat, 1 ikhwan. Jadi nanti kalau ada masjid yang punten misalkan nanti biayanya misalkan belum ada, bisa kontak kita. Kita akan coba share cost. Kita juga cari sponsor. Insya Allah bisa kita ini. Tapi kalau mungkin ada dananya, itu juga bisa membantu juga masjid lain. Artinya ini adalah investasi kita ke remaja. Kita tahu sekarang remaja di setiap masjid tuh hampir rata-rata mereka hanya buy event aja gitu ya. Nah, sehingga momentum inilah mudah-mudahan bapak-bapak di sini jadi jalannya gitu ya. Jadi jalan kebaikan untuk ngirim 1, 2 atau minimal untuk datang nanti ke sana. Mudah-mudahan dari situ akan ada perubahan sedikit-sedikit gitu ya. Kita bentuk dari sekarang, karena kalau tidak ada yang peduli ini, kita siapa lagi gitu Pak? Siapa lagi kalau bukan kita gitu, seperti itu. Ya kita ambil peran ini, mudah-mudahan juga ini jadi salah satu bekal amal jariah juga ketika nanti ada pemuda-pemuda atau remaja masjid yang jadi agent of change di tiap masjid, itu akan berpengaruh ke masjid masing-masing seperti itu. Baik, terakhir saya akan sharing sedikit tentang badan usaha milik masjid dari kampus Masjid Bandung. Ini mungkin bapak-bapak terkait masjid, ada beberapa yang mungkin punya potensi, ataupun masjid sudah ada program atau belum ada program, bingung dananya dari mana. Nah, kami kemarin mendapatkan ada beberapa potensi. Di Masjid Kopo itu potensinya itu mereka punya database pengrajin Pak, pengrajin handmade, handicraft. Itu Kota Bandung dan kabupaten itu ada banyak sekali Pak, saya lihat kemarin ini.
Nah cuman pemanfaatannya belum tahu seperti itu. Kang, ini boleh dibantu nggak kampus Masjid Bandung? Potensinya sudah ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kami wakil ketua kampus Masjid Bandung, ketua DKM di Riyadul Jannah, masjidnya di Marrakesh Derwati, ada akses ke ini pabrik minyak goreng, stasiun pengisian minyak goreng. Kemarin saya udah sharing ke Masjid Al Huda, Pak Madari jadi tertarik gitu ya. Ini bisa jadi pemasukan masjid untuk para jamaahnya membeli minyak goreng di masjid. Jadi nanti ada stasiun pengisian seperti pom mini gitu Pak ya. Itu disimpan di masjid. Itu dengan harga kemarin itu 12.900 kita beli. Investasinya itu 15 juta Pak. 15 juta itu berupa pom mini dan 180 liter minyak goreng. Nanti kita bisa umumkan ke jamaah bahwa yang butuh minyak goreng, apalagi di sini banyak yang jualan gorengan apa semua, belinya ke masjid. Karena masjid nanti akan konversi ke program-program kepedulian, diantaranya nanti ada gerakan infak protein, gerakan infak beras, ataupun apapun makan-makan seperti ini itu butuh dana yang lumayan. Nah salah satunya bisa seperti itu. Atau tadi ada orang yang butuh pekerjaan Pak ya, itu bisa direkrut juga karena dari hasil stasiun pengisian minyak goreng ini, minyaknya setara dengan minyak goreng kita Pak. Itu saya di Al-Muhajirin pun insya Allah akan dieksekusi. Kalau nggak ada dana, kita kumpulkan jamaah, para orang baik, tadi ada 86 tadi dari Pak Pram ya. Siapa yang mau wakaf? Diwakafin aja Pak. Wakaf misalkan 15 orang, 1 orang 1 juta atau 500.000, ada 30 orang, itu akan ngalir terus gitu ya. Seperti itu. Nah yang pertama itu. Yang kedua adalah potensi tentang, kemarin saya baru ketemu dengan yang ada pabrik air minum. Air minum ini adalah, ini dasar banget Pak, kebutuhan banget ya. Setiap kita ada kumpulan ini pasti ada air minum. Nah air minum itu bisa di branding dengan nama masjid. Masjid Baitul Mutakin, jadi namanya itu kan Al-Masum Pak. Jadi nanti Masjid Baitul Mutakin itu mulai dari galon yang 250 ml sampai yang 1 liter itu ada nanti disediakan. Dan itu juga potensinya luar biasa karena air minum ya kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng pun demikian, apalagi mau Ramadan nih, katanya minyak goreng mahal gitu ya. Nah 3, kemarin saya dapat potensi lagi dari link itu ada yang punya pabrik deterjen ataupun ya deterjen air itu untuk lantai dan lain sebagainya. Beliau menawarkan di masjid kita nggak bermodal, itu bisa dikasih deterjennya untuk bersih-bersih lantai dan lain sebagainya. Ada juga untuk laundry. Jadi masjid itu hanya sebagai pemesanan, misalkan jamaah sekitar, oh saya mau nyuci, nanti mereka yang pick up. Ini sama BCL kemarin yang punya BCL Bio Clean Laundry. Nah potensi-potensi inilah kami dapatkan dari silaturahim seperti ini Pak. Itu Masya Allah tabarakallah, saya meyakini sekali, apalagi nanti yang datang masjid lebih banyak, itu akan tergali Pak potensi-potensi itu. Nah nanti mangga beberapa masjid udah ada yang mau coba gitu ya. Saya di Masjid Al-Muhajirin Margai pun akan coba itu karena program sudah ada beberapa yang udah kita jalankan dan kita butuh dana itu lumayan Pak. Salah satunya kita pikirkan dari badan usaha milik masjid dan nanti Baitul Mal gitu Pak ya. Itu yang akan coba kita upayakan. Itu mungkin informasi dari kampus Masjid Bandung. Insya Allah kami punya visinya tuh ya Bandung Raya aja Pak ya. Kita bisa memberdayakan, memakmurkan masjid, dan masjid kalau udah ada yang kayak seperti ini Baitul Mutakin bisa jadi masjid percontohan. Masya Allah bisa menularkan ke masjid-masjid sekitarnya. Demikian dari kampus Masjid Bandung. Mohon maaf apabila ada yang salah, tentunya dari saya. Kalau yang benar datangnya dari Allah. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.